Halo semuanya teman-temanku Aquarius. Selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat dan juga selalu bersemangat serta berbahagia. Teman-temanku Aquarius, ini adalah general reading, love reading yang sifat energinya sangat netral dan universal, serta tidak ada batas waktu untuk readingan ini atau timeless. Kapanpun kalian mau tonton silahkan ya. Masih energinya masih bisa cocok atau resonate selama video ini ada dan tayang di YouTube. Teman-temanku semuanya, ini adalah energi yang sangat umum, tidak bisa cocok ke semua teman-teman yang tonton. Jika memang tidak cocok kakak, ya sudah, tidak apa-apa gitu ya, jangan dipaksakan gitu. Relax aja mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kebijaksanaan dan juga kesadaran yang baik. Tidak usah terlalu berat, tidak usah terlalu serius ya. Santai-santai aja teman-temanku. Seperti Kak Tere yang berusaha santai untuk membacakan setiap readingan yang Kak Tere buat ya, karena Kak Tere di sini orangnya juga serius gitu. Kadang-kala Kak Tere ingat harus butuh relax gitu ya. Tidak usah terlalu diseriusin hidup ini. Kadang-kala memang butuh serius, kadang-kala juga butuh relax gitu ya. Oke, teman-temanku, jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari aku, silakan menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Bagi kalian yang mungkin sudah menyadari potensi-potensi diri kalian, bisa kok aku baca kayak Kak Tere Wijaya seperti ini, dan aku mau belajar tapi belum punya kartunya, silahkan bisa beli di Kak Tere Wijaya ya. Silakan, ada nomor WA yang sama dengan yang personal reading, silakan di chat aja, halo kakak gitu ya. Oke, teman-temanku, sudah cukup ya informasinya, pengantarnya di awal. Langsung aja masuk dalam readingan. Kak Tere akan tarik energi orang masa lalu zodiak Aquarius di sini ya, dengan netral, dengan universal ya, tidak ada apa ya, energi secara personal. Jika memang ini cocok untuk beberapa orang atau satu orang, ya syukur, itu berarti rezeki kamu ya di sini. Oke teman-temanku Aquarius ya, di sini Aquarius. Kita mulai ya, siap kakak gitu ya. Bagaimana energi orang masa lalu? Bagaimana energi orang masa lalu zodiak Aquarius? Oke, teman-temanku, Kak Tere lupa tadi ya bilang ke kalian bahwa tema readingan kali ini adalah kabar orang masa lalu yang masih kalian pikirkan, yang masih kalian ingat, yang masih kalian rindukan. Di sini ya. Tadi lupa mau ngomong. Dimaklumi ya, dimaklumi. Oke. Jadi ini adalah readingan, kita mau cari tahu gimana kabar orang masa lalu kamu gitu. Yang masih kamu kepoin, yang masih kamu rindukan, yang masih kamu harapkan hadirnya dalam kehidupan kamu gitu. Oke, ada 9 kartu di sini teman-temanku. Siap untuk mendengarkan? Diharapkan untuk selalu siap ya. Oke, teman-temanku di sini, siapapun kalian yang berzodiak Aquarius atau kalian menonton gitu ya readingan Aquarius, apapun zodiak kalian, mari kita simak ya.
Di sini sudah ada 9 kartu, teman-temanku. Kak Tere akan tata terlebih dahulu agar energinya selaras untuk dibacakan untuk kamu semuanya. Oke, teman-temanku Aquarius, kita lihat di kartu yang pertama sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Kartu yang di tengah ada nomor 21. Kak Tere melihat dan merasakan bahwa orang masa lalu kamu saat ini adalah seseorang yang lagi stuck, tidak ada perkembangan dalam hidupnya. Dia pun memahami dan menyadari akan hal itu. Situasi dan kondisi sedang tidak memihak kepada dia di sini. Banyak sekali hambatan, banyak sekali halangan, rintangan untuk dia bisa berbahagia di dalam kehidupan ini, bisa menggapai seluruh harapan, cita-citanya, merealisasikan semua yang dia inginkan di dalam kehidupannya secara personal, secara sosial. Dia merasa seperti dia merasa seperti tidak berguna. Ada perasaan-perasaan seperti itu dari orang masa lalu kalian, siapapun dia. Dimana memang dia masih berharap, masih optimis bahwa kehidupan akan berpihak pada dia suatu hari nanti. Walaupun tidak hari ini, ya pasti akan ada momennya gitu, kedepannya dia bisa seperti yang dulu gitu ya, memiliki segalanya, mudah mewujudkan apapun, segala keinginan dia, harapan dia gitu, celing gitu, bisa terrealisasi gitu ya, bisa terwujud gitu. Banyak sekali kemudahan-kemudahan di masa lalu yang sepertinya sekarang menjadi sulit untuk orang ini ya, dimana ini juga berkaitan dengan divine timing. Ada karma yang bekerja di dalam kehidupan orang ini, entah karma baik ataupun karma buruk ya, tergantung apapun niat, attention dia, perbuatan dia secara personal di sini yang sedang berbuah gitu ya, dimana memang dia ingin segala hal itu berubah menjadi baik secepat mungkin, tapi kita itu hanya manusia biasa ya, dimana kontrol kita tuh pada usaha kita gitu ya, niat kita, attention kita, tapi kan juga ada faktor pendukung lain dari alam semesta ini, dan dia kurang memahami hal itu. Jadi dia saat ini lagi berupaya keras, sangat keras, dan kalau bisa itu dia tuh menginginkan cepat-cepat keluar dari stagnasi di dalam kehidupan dia secara personal gitu. Jadi itu membuat dia tuh kelelahan sendiri gitu. Harusnya larinya tuh ringan-ringan dulu gitu ya, baru menanjak jauh lebih cepat. Tapi orang ini maunya satset gitu ya, maunya cepat, jadinya ya dia kewalahan sendiri di sini. Dimana memang ada beban di dalam perjalanan hidupnya saat ini, yaitu tentang kamu. Mungkin ini bukan hanya tentang kamu sebagai seseorang di dalam kehidupan yang pernah hadir dalam hidupnya, ini juga bisa berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mungkin masih dia genggam gitu, yang masih dia ingat gitu di sini. Mungkin dia menyadari ada kesalahan pada diri dia gitu, dan dia seperti ada rasa tidak terima, amarah, yang masih penyesalan, yang masih itu semua berkecamuk, perasaan-perasaan negatif itu masih ada di dalam dirinya. Entah apapun situasi dan kondisi yang kalian alami gitu ya di masa lalu bersama orang ini, seperti ada rasa marah, rasa kesal, rasa tidak puas diri gitu. Entah apapun kesalahannya itu pada kamu atau pada dianya gitu ya. Bisa juga ini adalah kemarahan pada dirinya sendiri yang tidak bisa terluapkan. Mungkin dia seperti menyadari sesuatu dan akhirnya dia tidak bisa mengungkapkan hal itu kepada kamu, itu yang membuat dia jengkel pada dirinya sendiri. Namun untuk ketika kamu bertanya ya pada kakak apakah dia akan bergerak ke arah kamu, rasanya belum. Dia lagi fokus pada hal-hal personal dalam hidup dia. Dia tidak
fokus pada kehidupan dia secara hati gitu atau secara asmara romansa di sini. Dia adalah seseorang yang lagi menutup dirinya sendiri karena dia merasa tidak percaya diri. Dia merasa bahwa banyak hal yang harus dia tutupi di sini karena dia juga orang yang jaga gengsi. Dimana ini semua persoalan kerumitan dalam hidupnya itu berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan aliran dana gitu, arus keluar dan masuk secara finansial di sini yang tidak seimbang, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Orang ini adalah seseorang yang memiliki gaya hidup yang hedonis sehingga ya kesulitan gitu ya ketika tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mungkin dia hadapi saat ini atau situasi dan kondisi pendukung, misalnya ke ekonomi saat ini yang kita tahu tidak mudah untuk dilewati oleh seluruh umat manusia di dunia ini, dimana memang dia ada keinginan untuk meminjam gitu ya atau berkomunikasi dengan kamu soal pinjaman uang gitu ya. Dia lagi butuh support system dalam hal finansial, tapi dia untuk ke kamu itu masih adalah plan, adalah rencana, tapi bukan tujuan dia gitu, tujuan utama dia. Dia lagi masih mencari orang-orang yang bisa membantu dia dalam hal finansial. Kalau orang-orang itu, daftar orang-orang itu sudah tidak bisa bantu, ya mungkin orang terakhir yang akan dia hubungi adalah kamu gitu. Tapi itu opsi terakhir bagi dia ya, karena orang ini jaga gengsi sekali gitu. Dimana memang ada harapan besar untuk dia bisa mengembalikan ya zona nyaman yang pernah dia peroleh di masa lalu atau yang pernah dia nikmati, entah ini bersama kamu atau dia usahakan itu secara personal gitu ya. Ya, hidup dia sekarang lontang-lantung, tidak jelas, banyak hal yang dia lihat sebagai ketidakjelasan. Banyak sekali ketidakstabilan atau ketidakjelasan ini membawa ketakutan bagi dia. Dia bahkan menjadi seseorang yang sulit untuk memilih atau mengambil keputusan secara pribadi di sini, karena dia takut gitu mengambil keputusan yang salah dan itu membuat hidup dia semakin sengsara gitu ya. Dimana memang saat ini dia lagi menjauh dari lingkungan sosial dia lagi lebih ingin mendekatkan dirinya kepada semesta, kepada Tuhan penciptanya. Dia ingin juga ada rencana untuk berpindah kota untuk mengadu nasib agar hal-hal sulit dalam hidupnya pun bisa berlalu ya. Mungkin dia merasa di kota ini kok nggak berkembang gitu dan hidupnya semakin gimana gitu ya, semakin tidak bahagia. Mungkin di kota lain ada peruntungan yang lebih cocok lah untuk dia gitu. Dimana saat ini terlihat dia tuh seperti butuh support system dari orang-orang di sekitar dia, tapi dia juga seseorang yang jaga gengsi ya, jadi orang ini juga tidak mau menyusahkan orang-orang terdekatnya gitu. Mungkin dulunya dia suka mensupport gitu ya, sering mensupport dan ada perasaan malu ketika dia membutuhkan support dari orang lain. Padahal itu adalah hal yang wajar ya Kak di kehidupan ini gitu loh. Kadangkala kita bisa memberi, kadangkala kita butuh untuk menerima, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi menurut orang ini itu nggak wajar gitu ya. Jadi dia seperti antipati atau jaga gengsi, enggak lah aku nggak mau gitu loh. Aku kalau bisa tuh ya memberi terus, nggak mau menerima gitu. Jadi orang ini juga gengsi, mau minta tolong padahal kehidupannya ya seperti terlihat butuh ditolong gitu loh.
kita lihat di kartu yang kedua teman-temanku, Aquarius di sini ya. Oke, orang ini terlihat lelah, letih, lesu, dan lunglai. Energinya seperti itu. Dia seperti seseorang yang kelelahan sekali gitu. Karena seperti yang Kak Tere katakan, dia di start itu sudah berlari kencang sekali. Pada akhirnya di tengah-tengah ya kelelahan gitu. Belum sampai tengah aja sudah kelelahan, kehabisan nafas di situ. Kalau diibaratkan seperti itu. Dimana dia memang butuh dukungan lah, tidak hanya dukungan secara materi aja tapi dukungan secara mental gitu ya, semangat gitu. Dia butuh orang tuh yang support dia seperti itu, selalu memberikan motivasi yang membuat dia tuh bisa terus optimis gitu ya, karena orang ini lagi dalam posisi pesimis gitu. Dimana dia juga melihat dan merindukan gitu ya, melihat situasi dan kondisi sudah tidak bersahabat dengan dia. Dia merindukan zona nyaman dia yang pernah dia lalui gitu ya, yang pernah dia nikmati. Seringkali itu menjadi nostalgia yang menyedihkan bagi orang ini. Kita lihat di kartu selanjutnya teman-temanku. Ya, sudah waktunya lah dia mengakhiri siklus zona nyaman dia dan beralih pada siklus yang baru, di mana siklus baru ini juga tidak jahat sebetulnya, tidak buruk-buruk amat gitu ya. Kalau mau dilihat secara positif tuh bisa. Ya, ini adalah proses atau fase siklus transformasi diri. Ya, mungkin semesta melihat bahwa orang masa lalu kamu tuh butuh transformasi, butuh perubahan dalam cara berpikir, dalam cara memandang sesuatu, dalam cara menghargai sesuatu. Mungkin orang ini adalah seseorang yang sulit gitu ya, atau belum pandai lah untuk menghargai orang lain gitu, menghargai atau belum pandai untuk bersyukur, bisa juga seperti itu ya. Banyak variasinya, tergantung seseorang yang kita fokuskan. Seperti yang Kak Tere katakan teman-temanku, ini sangat relate atau resonate banget gitu ya bagi Kak Tere. Dimana yang Kak Tere katakan ini adalah kartu klarifikasi. Dia sedang berada dalam proses transformasi diri ini. Lihat ya, proses transformasi diri ini memang harus ada gitu, harus hadir, sudah waktunya, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolerir lagi gitu loh ya. Jadi dukunglah orang-orang ini, siapapun orang masa lalu kamu ini teman-temanku Aquarius, dukung dia dalam doa ya. Tidak usah dukung dia secara fisik juga nggak apa-apa gitu. Kalau kamunya masih merasa gengsi, merasa malu, masih ada perasaan-perasaan marah gitu ya. Dimana yang harus Kak Tere sampaikan dari kartu yang ketiga, ini adalah pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, yang masih belum bisa move on dari orang masa lalu. Dimana kamu harus menyadari bahwa kamu saat ini berada di zona yang jauh lebih beruntung dari orang masa lalu ini. Dimana ada berkat karunia dan juga zona yang nyaman untuk kamu teman-temanku Aquarius. Sejatinya kamu kalau mau fokus sama hidup kamu secara personal itu akan jauh lebih baik loh. Hidup kamu akan berkembang ke arah yang lebih positif lagi, lebih menanjak lagi, dan itu sangat menyenangkan daripada kamu fokus sama orang masa lalu dengan energi yang seperti ini gitu ya. Oke teman-temanku, zodiak Aquarius, ada kartu yang jatuh dan jatuhnya terlalu jauh di sini, sehingga Kak Tere harus berdiri dan mengambilnya ya. Kartu ini juga adalah kartu klarifikasi dari pesan semesta yang Kak Tere katakan tadi, bahwa ini adalah kesempatan untuk kamu memfokuskan, mengembangkan citra kamu, bakat kamu, talenta kamu, usaha dan karir kamu untuk jauh lebih menanjak lagi. Ketika kamu bisa fokus, semuanya akan gitu ya, jadi surprise yang indah untuk kamu.
dan tidak pernah kamu harapkan, atau bukan tidak pernah diharapkan ya, tidak pernah kamu sangka gitu bakal sehebat ini gitu loh ya. Oke. Ya, dimana kamu sekali lagi diminta untuk fokus. Ini 2 kali ya, semesta mengingatkan untuk fokus pada kehidupan kamu secara personal. Tidak usah fokus pada hal-hal yang lain. Fokus, fokus, fokus. 3 kata itu diingat ya, fokus, fokus, fokus. Jangan lupakan itu, karena kamu akan merasa jauh lebih berbahagia gitu. Kamu dan dia tuh seperti langit dan bumi gitu loh. Kamunya happy, dianya nggak happy. Harus masuk dalam pembelajaran semesta atau pelajaran kehidupan. Dimana lihatlah saat ini teman-temanku, akan banyak karunia ya, akan banyak blessing, berkat-berkat yang nyata hadir dalam hidup kamu, dan itu tidak terduga. Bukan hanya dalam soal finansial aja, bisa juga ini tentang jodoh baru, siapa tahu ya, bisa juga tentang rumah baru, koneksi baru, kemitraan baru, dan segala macamnya. Dan itu membuat kamu lebih merasa happy, merasa jauh lebih rileks daripada kamu hanya berkutat pada orang masa lalu ini. Masih banyak hal-hal yang membahagiakan selain nostalgia kamu dengan orang masa lalu ini, dimana apapun yang menurut kamu menyenangkan dalam koneksi kamu dan dia di masa lalu, itu semua sudah berakhir. Kamu harus ingat hal itu ya. Kamu di sini butuh untuk fokus, self love, self care pada diri kamu sendiri, dan itu yang semesta inginkan ya. Sudah cukuplah untuk memfokuskan diri kamu pada seseorang yang sudah nggak penting, sudah basi, sudah expired di sini ya. Biarlah dia berproses dengan kehidupannya dia ya, transformasi dia. Kamu cukup doakan aja, dukung dalam doa. Oke, teman-teman Aquarius, inilah readingannya. Semoga bermanfaat, berdampak baik untuk kamu. Salam bahagia dari kakak. Bye bye.